Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan mungkin teman-teman Boboto juga ada yang nyari-nyari nih kabarnya, yang mana kemarin pada saat pernikahan Beckham Putra ada beberapa pemain maupun ofisial termasuk Bojan Hodak katanya tidak terlihat gitu ya di pernikahan Beckham Putra ini. Pada kemana? Nah, ini nanti akan kita coba bahas sedikit saja teman-teman untuk bocorannya, dan juga ya kabar utamanya karena kemarin sudah lewat bursa transfernya, kita sharing sedikit saja teman-teman. Jadi ada beberapa pemain atau salah satu pemain yang memang gagal direkrut Persib Bandung, padahal sudah intens gitu ya untuk melakukan pembicaraannya, namun akhirnya tidak jadi karena beberapa permintaan yang sepertinya sulit diwujudkan oleh Persib Bandung. Apa itu atau siapa itu nanti kita juga ungkap teman-teman. Namun sebelumnya kita update dulu mengenai kesiapan Persib Bandung menghadapi laga mulai di bulan Februari mendatang teman-teman. Jadi untuk bulan Februari ini termasuk berat, jadi Bojan Hodak juga sekarang sedang mengantisipasi segala kemungkinannya gitu ya, segala taktik dan strateginya memang harus sedikit divariasikan lagi karena 4 pertandingan yang ada di bulan Februari mendatang ini sangat berat, walaupun melawan tim-timnya yang bervariasi gitu. Ada yang papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai dengan klub di dasar klasmen gitu. Nah, ini ada 4 tim yang berpotensi menjegal langkah Persib Bandung untuk back to back juara. Maksudnya di sini tuh ya setidaknya menghambat poin Persib Bandung teman-teman. Jadi di bulan Februari mendatang ada 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Namun ya intinya adalah berat teman-teman. Jadi yang pertama tanggal 1 Februari tentu saja Persib Bandung akan menggelar laga kandang di GBLA menghadapi PSM Makassar. Kita tahu dari kemarin sudah kita bahas berulang kali bahwa PSM Makassar adalah salah satu tim yang menurut Bojan Hodak sangat sulit dikalahkan, bukan di musim ini saja tapi di beberapa musim yang lalu, terlepas dari Piala Presiden ya, ini khususnya di Liga 1 teman-teman, di liga resminya bukan pramusim. Nah, ini PSM Makassar ini pun PSM dan Semen Padang kata Bojan Hodak yang memang agak sulit dikalahkan. Dan Semen Padang kita tahu sendiri kemarin itu menang gitu ya, padahal dia away ke PSS Sleman. Jadi Semen Padang tuh keunikannya adalah bermain di kandang sendiri itu notabene suka kalah, tapi kalau bermain di luar kandang atau away itu menang terus. Bahkan sekelas kemarin kalau nggak salah Borneo gitu ya, menghadapi Borneo di laga away itu Semen Padang menang gitu ya, luar biasa. Nah, ini ya pantas saja Bojan Hodak mengatakan bahwa PSM dan Semen Padang ini ya kalau bisa mengalahkan mereka kita bisa mulus lah untuk ke tangga juaranya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dikasih kemenangan untuk Persib Bandung teman-teman, yang terutama tanggal 1 dulu, ini 1 Februari menghadapi PSM Makassar. Kita mesti melewati rintangan ini. Setelah itu away ke Semarang tanggal 9 Februari, lalu away lagi ke Persija gitu ya, ke Jakarta tanggal kurang lebih 16 Februari gitu ya kalau nggak salah. Lalu terakhir kembali ke laga kandang ke GBLA tanggal 22 Februari itu menghadapi Semen Padang. Kita tahu kalau menghadapi PSM ingin merangsek ke papan atas. Lalu away ke Semarang juga ingin keluar dari atau menjauh dari zona degradasi. Lalu selanjutnya menghadapi Persija Jakarta. Kita tahu menghadapi Persija ini saingan terkuat Persib Bandung menurut Bojan juga untuk mencapai juara di musim ini. Jadi ya tujuannya kalau Persija ingin mengalahkan Persib Bandung di JIS, walaupun JIS katanya masih susah izinnya gitu ya. Jadi ya karena ada 2 konser di bulan Februari mendatang, jadi masih di lobi katanya ingin bermain di JIS karena Persija katanya positif lah
kalau menghadapi lawan-lawannya di JIS, tapi kalau tidak bisa di JIS ingin bermain di GBK, ya kita terima saja karena itu kan keputusan dari tuan rumah dan panpelnya tentu saja mau di mana gitu ya mainnya. Nah ini setelah menghadapi Persija kembali ke laga kandang di GBLA menghadapi Madura United yang memang saat ini masih ada di dasar klasemen, tentu saja tidak bisa dianggap remeh teman-teman karena untuk motivasinya pasti berlipat gitu ya. Jadi ya 4 laga di bulan Februari ini sangat berat menurut pandangan kita gitu ya, karena Bojan Hodak juga sudah pasti berpikir bahwa oh iya begini harus menyesuaikan taktik dan kondisi yang berbeda teman-teman, walaupun ya setiap laga itu adalah final. Jadi ya mudah-mudahan semua pemain serius menatap semua laga di bulan Februari maupun selanjutnya gitu agar kita bisa back to back juara teman-teman, amin. Baik, itu sekilas mengenai gambaran apa yang akan dilakukan Persib Bandung di bulan Februari, karena 4 laga penting gitu ya untuk salah satunya menghadapi saingan juara di musim ini teman-teman. Baik, yang selanjutnya ini ada kabar yang mungkin teman-teman juga nanya kemarin, katanya Kang beberapa pemain tidak terlihat katanya kemarin di nikahan Etam, pada kemana. Nah ini sebetulnya ketika kita konfirmasi juga memang skuad Persib Bandung ini sedang diliburkan gitu ya, sedang memang tidak ada aktivitas latihan, gunanya ya apalagi kemarin menang, gunanya apa, untuk merefresh pemain, katanya kondisi pemain juga harus refresh teman-teman, jadi tidak boleh ya stres lah gitu ya setelah, apalagi kemarin setelah menang, sok lah mangga diliburin dulu untuk aktivitas sepak bola. Makanya pemain, pelatih dan beberapa ofisial juga langsung liburan tuh karena mereka sudah nyiapin kesini. Nah ini salah satu yang tidak hadir juga kapten gitu ya, kapten Persib, Maklok sedang ada di Singapura, yang mana ketika dikonfirmasi juga katanya asalnya mau ke Bali gitu, tapi ya sudah istrinya mengajak ke Singapura. Nah ini juga kalau Maklok kita maklum banget lah, karena tekanan dari eksternal juga banyak ya dengan isu yang kemarin dihembuskan, ya mau nggak mau harus refresh lah gitu biar fokus lagi nanti menghadapi PSM, atau ya ketika kembali ke Persib Bandung latihan 100% untuk Persib Bandung, tidak memikirkan hal-hal yang lain dulu teman-teman. Nah kalau Bojan Hodak dan ya beberapa asistennya juga memang sudah memilih untuk liburan dulu gitu ya, dan ini juga maklum teman-teman karena mau tidak mau memang sudah ada jadwalnya seperti itu. Nah ini juga buat apa ya, buat Etam atau buat Beckham Putra dan pasangannya, mudah-mudahan ya memberikan satu semangat baru buat Beckham gitu ya ke depannya biar lebih semangat lagi, dan masih belum bisa liburan lama-lama karena jadwal Persib memang padat sekali, kayaknya bulan madunya disimpan sampai dengan akhir musim teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Dan juga terakhir ini mengenai ya kemarin karena bursa transfernya sudah berlalu gitu ya, ada satu pemain katanya teman-teman ini yang katanya sudah berkomunikasi beberapa kali komunikasi dengan pemain tersebut, walaupun pemainnya bebas transfer gitu ya, jadi ya hanya membicarakan hal-hal yang mungkin jika seandainya dia bergabung di Persib apa sih yang keinginannya gitu. Nah ini salah satunya itu meminta nomor punggung yang tidak bisa diberikan oleh manajemen Persib Bandung karena sudah dipakai oleh pemain Persib saat ini. Katanya itu yang pertama, permintaan nomor punggung, karena dia ingin memakai selalu setidaknya hanya berbeda satu angka saja gitu ya, tapi ya tidak bisa karena nomor itu sudah digunakan pemain Persib Bandung teman-teman, karena ya sudah lama juga menggunakan nomor itu, jadi tidak bisa dikabulkan yang pertama. Lalu yang kedua masalah gaji teman-teman, jadi gajinya ini ya meminta sekian, namun akhirnya mungkin agak sedikit berkeberatan, makanya manajemen juga nego gitu ya, nego sekian, akhirnya tidak terjadi kesepakatan, ya dia ke klub lain teman-teman gitu ya. Nah kalau untuk masalah gaji juga sudah tidak aneh sebetulnya kalau manajemen, kalau untuk nilai nominalnya ya mungkin menjadi masalah, tapi kalau untuk cara
pembayarannya ini sudah terbiasa, bahkan beberapa, bukan musim ini saja, beberapa musim ke belakang, bahkan dari ya beberapa musim ke belakang lah, ini ada juga yang meminta katanya pembayarannya setengah oleh rupiah, dengan rupiah, setengah lagi dengan dolar. Ada yang begitu, ada yang ingin full dolar, ada yang ingin pembayarannya tuh dengan mata uang yang dari negaranya gitu ya. Nah ini biar mungkin dia bisa transfer juga ke keluarganya atau bagaimana. Ini sudah biasa sebetulnya kalau untuk sistem pembayaran itu kan teknisnya, namun yang jelas untuk nominalnya sama di yang disepakati di awal itu saja teman-teman. Jadi ya inilah hal-hal yang mungkin teman-teman juga perlu tahu gitu ya, karena ya kan pasti berpikir juga, wah ini mereka kalau jajan di kita gitu gimana, pakai uangnya nukerin dulu atau gimana? Enggak, karena gaji mereka juga pemain asing khususnya gitu ya, ada yang dibayar oleh rupiah, ada yang minta setengah-setengah, ada yang minta full ya mata uang mereka. Nah mereka nukerin lagi ke money changer atau gimana. Nah ini ya itulah dinamika di sepak bola gitu ya, dari mulai perekrutan sampai dengan pembayaran honor itu berbeda teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.